Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kurang lebih 4 jam yang lalu terjadi sebuah pertarungan menarik antara Grandmaster Susanto Megaranto menghadapi Women International Master Chelsea Monica Sihite dalam sebuah mini online turnamen match yang diikuti oleh 6 pecatur pelatnas semisal Game Susanto, WM Chelsea, IM Lutfi Ali, IM Medina Warda Aulia, dan lain-lain. Oke, langsung saja admin Tarigan Catur akan ulas ya pertandingan ini. Di sini Grandmaster Susanto Megaranto menggunakan catur bow putih dengan nama akun Lices Borobudur 70 menghadapi WM Chelsea yang menggunakan catur bow hitam dengan nama akun Lices Siika. Di sini Grandmaster Susanto memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh WM Chelsea. Kuda F3, kuda C6, dan di sini Grandmaster Susanto memilih pembukaan Ruy Lopez dengan gajah B5, pion A6. Variasi pertahanan Morphy menjadi salah satu balasan yang paling terkenal di dalam pembukaan Ruy Lopez. Gajah mundur ke petak A4 dan kuda F6, lalu langsung saja rokade pendek oleh putih tanpa memedulikan pion putihnya tersebut. Hitam memilih respon gajah E7 bukan kuda pukul pion, dan di sini benteng E1 untuk melindungi pion putih. Pion ancam gajah dan gajah ke petak B3 dan rokade pendek oleh hitam. Pion H3 dan pion D6, lalu pion C3 membuka akses bagi gajah putih petak terang bila sewaktu-waktu kuda hitam merangsek ke petak A5 untuk mengancam gajah, dan benar saja langsung dilakukan oleh hitam dengan kuda ke petak A5 dan gajah C2, pion C5 dan pion D3, lalu gajah E6, kuda B ke petak D2, kuda C6, dan kuda F1. Struktur buah seperti ini sering admin Tarigan Catur juga mainkan ya apabila melakukan permainan atau pembukaan Ruy Lopez. Tapi biasanya sulit untuk menempatkan gajah putih di petak C2 jika semisal di langkah ke-7 ini setelah misalkan gajah mundur, misalkan kuda langsung ke petak A5, maka rencana struktur buah seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Oke, kita lanjutkan. Pion H6 dan kuda G3, lalu benteng C8. Gajah E3, menteri D7 mengancam pion 2 kali, dan pion D4. Di sini Game Susanto tidak terlalu mempedulikan ya pion yang ada di petak H3, tidak mempedulikan dan lebih memilih untuk pion ke petak D4 untuk terus melancarkan serangan dan mulai membongkar pertahanan hitam melalui petak pusat. Pion pukul pion, pion pukul pion, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan gajah pukul kuda. Penyederhanaan buah yang terjadi cukup besar-besaran ya di petak tengah oleh kedua pemain. Kuda H7, langkah kesalahan dari WM Chelsea, dan kuda H5. Kuda lagi kembali ke petak F6. Ini sudah menjadi jelek ya posisinya karena akan membuat pertahanan sep raja dari hitam terbuka dengan cara kuda pukul kuda, skak, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan pion pukul gajah. Di sini pertahanan sep raja dari hitam sudah terbuka, lowong banget di lajur G, sehingga ini akan terus dicecar habis-habisan oleh Grandmaster Susanto ke depannya. Menteri D3, di sini gajah dan menteri putih akan bahu-membahu untuk mengincar skakmat di petak H7. Tentu saja ini sangat berbahaya. Raja pindah ke petak H8 dan langsung pion E5. Membuka saja pion tersebut agar gajah dan menteri putih bisa berakselerasi ke petak H7.
namun hitam tentu mengetahuinya dengan menutup dengan langkah pion F5. Langsung saja pion pukul pion di petak D6 dan benteng G8, benteng A ke petak D1 yang menjadi blunder pertama dari Grandmaster Susanto Megaranto setelah melakukan langkah 26 langkah. Sedangkan walaupun William Chelsea belum pernah melakukan blunder, tapi kesalahan dan ketidaktepatan langkahnya cukup banyak. Benteng G7, nah akhirnya William Chelsea blunder ya. Gajah B3 mengajak pertukaran gajah, dan benteng G8 mengancam pion 2 kali, pion G3 dan pion F4. Ceritanya di sini William Chelsea ingin menyerang pion putih ini 3 kali. Namun tampaknya tidak akan bermasalah bagi putih, dan di sini putih memilih langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu ya di petak E6. Lalu pion pukul gajah dan pion ke petak G4. Beda cerita kalau gajah ini belum dihilangkan. Kalau misalkan pion putih ini maju ke petak G4, maka habislah, sudah pasti habis pertahanan dari putih. Oleh karena itu harus tadi ya, gajah pukul gajah dulu, pion pukul gajah, dan pion melaju ke petak G4, sehingga tidak akan ada kombi-kombi dari hitam. Pion H5 mencoba untuk terus mengganggu pertahanan putih, dan pion F3 di sini sudah kuatlah pertahanan dari putih kalau sudah ada pion bergandengan di lajur FGH ya. Benteng G5, menteri skak di petak D4 dan raja pindah ke H7. Menteri pukul pion dapat lagi 1 pion. Di sini pion putih ada berapa? Ada 6. Sedangkan pion hitam ada 3 doang ya. Jelas sudah kalah jauh William Chelsea dari GM Susanto, tapi belum menyerah juga. Benteng G7 dan benteng E5 mengajak pertukaran benteng, benteng ancam menteri, dan menteri E4 untuk mencoba membuat pertahanan dari hitam menjadi buruk ya. Apalagi di sini benteng hitam terpaku untuk melindungi raja hitam. Raja akhirnya menghindar ke H8 agar benteng hitam tidak terpaku lagi, dan raja pindah ke petak H2, sehingga di sini benteng hitam ini harus segera pindah atau melakukan langkah lainnya. Di sini langkah lainnya yang dilakukan adalah dengan pion pukul pion di petak G4, pion pukul pion, dan benteng mundur ke F8. Benteng pukul pion di E6 dan menteri F7. Raja G3 mendekat kepada pion putih yang di petak F3. Raja G8, benteng ancam menteri. Menteri F6 dan menteri skak di petak E6, maka menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng G ke petak F7 mengancam pion 2 kali. Bagaimana respon putih? Dengan benteng D3. Benteng C8 dan pion ke petak D7, 1 langkah lagi pion putih promosi ditahan oleh hitam dengan benteng ke petak D8 dan benteng skak di petak E8. Benteng menutup, benteng pukul benteng skak, raja pukul benteng, dan pion G5. Raja E7 dan raja G4, raja E6, pion F4, raja E7, dan setelah pion F5 tepat di posisi seperti ini, William Chelsea memutuskan untuk menyerah kalah dari Grandmaster Susanto Megaranto, karena pasti di sini akan terjadi momen dilematis bagi permainan William Chelsea. Bingung mau menjaga yang mana, apakah 2 pion putih yang ada di lajur F dan G atau 1 pion putih yang ada di lajur D, dan otomatis benteng hitam tersandera di baris ke-8 apabila tidak mau pion putih yang di lajur D promosi. Sehingga dalam kondisi terjepit seperti ini, William Chelsea memutuskan untuk menyerah.
Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.